Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Garnis Pradita dari kelas A22. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview tugas makalah dari kelompok 12 untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies dengan topik Sistem Kuliner Khas Cirebon. Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Kuliner khas Cirebon ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari statistik yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 100 jenis kuliner khas Cirebon yang telah diakui oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon. Keberagaman kuliner khas Cirebon merupakan salah satu daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kota Cirebon. Kuliner khas Cirebon ini memiliki cita rasa yang unik dan beragam, sehingga dapat menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Faktor yang mempengaruhi sistem kuliner di Cirebon. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, faktor budaya. Ketiga, faktor sejarah. 4, faktor ekonomi. Dan yang kelima, faktor sosial. Jenis-jenis kuliner khas Cirebon. Yang pertama, nasi jamblang. Nasi jamblang atau biasa disebut sega jamblang oleh orang asli Cirebon adalah makanan khas yang berasal dari salah satu desa di Cirebon yang bernama Desa Jamblang. Karena itulah makanan ini disebut nasi jamblang. Nasi jamblang adalah salah satu makanan khas Cirebon yang awalnya disajikan untuk para pekerja paksa yang membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan yang melewati Kabupaten Cirebon pada zaman pemerintahan Belanda. Uniknya, nasi jamblang dibungkus dengan daun jati. Nasi jamblang biasanya dilengkapi dengan lauk pauk yang disajikan secara prasmanan seperti telur dadar, sambal goreng, tahu, tempe, semur tahu, paru-paru sapi, ayam, perkedel, sate kentang, telur puyuh, semur hati, telur goreng, semur ikan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, nasi lengko. Nasi lengko atau sega lengko adalah makanan khas di Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Bahan-bahannya adalah nasi putih, tempe goreng, tahu goreng, mentimun yang dicincang, tauge direbus, daun kucai potong kecil-kecil, bawang goreng, saus kacang seperti bumbu rujak, dan kecap manis dituangkan di atasnya. Tempe dan tahu goreng dipotong kecil-kecil dan diletakkan di atas piring nasi. Mentimun cincang ditaburkan di atasnya. Tauge matang dan saus kacang dituangkan di atasnya dengan potongan daun bawang. Setelah ini diberi kecap asin hingga kecoklatan dan ditaburi bawang goreng. Nasi lengko berasal dari kata lengko yang artinya langka. Kata langka berarti tidak ada atau jarang, yang merujuk pada lauk nasi lengko sedikit atau sederhana. Yang ketiga, empal gentong. Empal gentong adalah sup tradisional yang berasal dari Cirebon. Sup ini dimasak dalam pot yang terbuat dari tanah liat. Bahan-bahan empal gentong adalah kombinasi daging sapi, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, pala, santan, kecap manis, cengkeh, serai, dan daun jeruk purut. Ada banyak variasi empal gentong, sehingga versi lain bahannya mungkin berbeda. Cara pembuatan empal gentong diawali dengan daging yang direbus perlahan dalam kuah hingga daging menjadi empuk dan mulai hancur.
Sebelum disajikan, empal gentong dihiasi dengan daun bawang atau kucai sehingga memberikan rasa tambahan pada empal gentong. Yang keempat, nasi bogana. Nasi bogana merupakan nasi syukuran khas Cirebon. Bogana berasal dari bahasa Sunda saboga bogana atau saaya-ayana, yang berarti seada-adanya atau semampunya. Nasi bogana bermula dari keraton Kacirebonan yang menjadi makanan khas keraton yang biasa disajikan pada saat upacara-upacara terjadi. Nasi bogana berupa tumpeng nasi kuning dengan pelengkap lauk pauk seadanya. Biasanya tahu tempe, telur ayam, dan ayam, semuanya dimasak dengan bumbu kuning. Tumpeng melambangkan kesatuan dengan Tuhan, sementara warna kuning melambangkan keagungan. Nasi bogana biasanya disajikan saat acara tradisi suraan, rajaban, dan syabanan. Yang kelima, sate kalong. Sate kalong bukan terbuat dari kalong atau kelelawar yang sesungguhnya. Masyarakat Cirebon menyebut sate kalong hanya karena makanan itu dijual khusus pada malam hari. Biasanya di sepanjang jalan Pecinan Cirebon yang pada masa pemerintahan Wali Kota Kumaydi Syafruddin dikenal sebagai Pujamari atau pusat jajanan malam hari. Banyak pedagang sate kalong yang berjualan di Pujamari tersebut. Sate kalong sendiri ternyata terbuat dari kulit sapi. Pada zaman dahulu, ketika ternak kerbau masih tersedia, sate ini dimasak dengan bahan daging dan kulit kerbau. Sate kalong memiliki rasa gurih, asin, dan manis. Sambalnya pun secara khusus terbuat dari oncom dan atau dage dalam bahasa Sunda. 6. Docang. Docang merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari lontong, daun singkong, tauge, bumbu kacang, dan kerupuk. Docang memiliki cita rasa yang gurih dan segar. Yang ketujuh, lontong balap. Lontong balap merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, tauge, dan sambal kacang. Lontong balap biasanya disajikan dengan kuah santan dan kerupuk. Yang kedelapan, ada sate bandeng. Sate bandeng merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari ikan bandeng yang dibakar dengan bumbu rempah-rempah. Sate bandeng memiliki cita rasa yang gurih dan lezat. Yang kesembilan, ada mie koclok. Mie koclok merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari mie kuning, telur, tauge, dan kuah kaldu sapi yang gurih. Mie koclok biasanya disajikan dengan kerupuk. Yang ke-10, kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari beras ketan, telur, dan bumbu rempah-rempah. Kerak telur biasanya disajikan dengan kuah, santan, dan kerupuk. Nah, berikut tadi adalah macam-macam kuliner khas Cirebon yang dapat saya review pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.